Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan membahas mengenai materi distribusi variabel yang dibagi menjadi distribusi normal, binomial, dan juga seragam. Lalu perkenalkan juga anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Akila Faika, yang kedua ada Humaira Azaria Putri, yang ketiga ada Khalef Raditya Ingarta, yang keempat ada Nuraini Kusuma Dewi, dan yang terakhir ada Rahina Pradnya Paramita. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama ada memahami konsep distribusi variabel, yang kedua memahami konsep distribusi normal, yang ketiga memahami konsep distribusi binomial, lalu yang terakhir ada memahami konsep distribusi seragam. Distribusi variabel merupakan cara untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai suatu variabel tersebar, menunjukkan kemungkinan atau frekuensi kemunculan setiap nilai dalam kumpulan data, yang seringkali digambarkan melalui tabel, histogram, atau fungsi matematis seperti kurva. Distribusi variabel sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada discrete dan yang kedua ada kontinu. Variabel discrete memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, sedangkan variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Masuk ke variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak pun sama, memiliki variabel acak discrete dan ada variabel acak kontinu. Variabel acak discrete sendiri diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilainya berupa bilangan bulat. Sedangkan variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Yang berikutnya ada distribusi peluang variabel acak discrete. Nilai pada variabel acak discrete memiliki peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P, X besar sama dengan X kecil. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak discrete disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau bahkan fungsi. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Yang berikutnya ada distribusi peluang kumulatif variabel acak discrete. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx sama dengan Px sama dengan X. Nilai Fx tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C, yang merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P, X kurang dari sama dengan C, sama dengan F0 tambah F1 tambah F2 tambah seterusnya tambah Fc. Tujuan dari materi ini, kita perlu belajar distribusi variabel karena ini fundamental untuk memahami pola data, meringkas informasi kompleks, membuat prediksi yang akurat, mengambil keputusan berbasis bukti, dan menjalankan analisis statistik yang valid. Nah, apa sih itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja, termasuk statistika inferensial, yaitu statistika yang berperan dalam proses analisis data. Kalian tahu nggak sih kalau distribusi binomial disebut juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi ini dinamai dari seorang ahli matematika bernama Jacob Bernoulli pada abad ke-17. Distribusi Bernoulli digunakan untuk memodelkan kejadian-kejadian yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, seperti sukses atau gagal, benar atau salah, hadir atau tidak hadir, dan seterusnya. Apa aja sih syarat binomial? Syarat binomial ada 4. Yang pertama, percobaan dilakukan lebih dari satu kali atau secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan termasuk kejadian saling bebas atau bersifat independen. Artinya, hasil suatu percobaan tidak bergantung pada hasil percobaan lainnya. Yang ketiga, setiap kejadian memiliki peluang tetap untuk setiap percobaan. Dan yang terakhir adalah setiap kejadian hanya memiliki dua kemungkinan, sukses atau gagal. Penerapan dari distribusi binomial ada banyak. Contoh sederhananya adalah saat kita menghitung peluang berapa banyak pelanggan yang melakukan pembelian, berapa banyak siswa yang lulus ujian, atau berapa banyak lampu yang menyala dengan baik dari sejumlah produksi tertentu. Nah, tujuan dari distribusi binomial adalah digunakannya untuk menentukan probabilitas hasil sukses atau gagal dalam survei atau eksperimen. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar ya. Keterangannya adalah
Px sama dengan peluang variabel acak, N sama dengan banyaknya percobaan, X sama dengan jumlah kejadian yang diharapkan, P sama dengan peluang kejadian sukses atau yang diharapkan, Q sama dengan peluang kejadian gagal atau yang tidak diharapkan, C sama dengan kombinasi pengambilan sejumlah X objek dari N objek. Setelah kita membahas distribusi binomial, akhirnya kita memasuki contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah di sebuah kantong ada 10 bola yang sama persis, yang terdiri dari warnanya adalah 6 bola merah dan 4 bola biru. Kalau kita mengambil 5 bola satu persatu dengan pengembalian, atau setiap bola yang diambil dikembalikan lagi, berapa peluang terambilnya tepat 3 bola merah? Diketahui N sama dengan 5, karena dari soal kita mengambil 5 bola. X sama dengan 3 karena pertanyaannya. Berapa peluang terambilnya tepat 3 bola merah? P sama dengan 6 per 10 atau 0,6 karena terdiri dari 6 bola merah dari 10 bola. Q sama dengan 1 min 0,6 sama dengan 0,4 karena 1 mewakili probabilitas sukses, lalu 0,6 adalah P. Jadi 0,4 merupakan probabilitas gagal. Lalu masukkan saja angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumusnya, yaitu N dikombinasikan X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X menjadi 5 kombinasi 3 dikali 0,6 pangkat 3, lalu dikali 0,4, dipangkatkan dengan 5 dikurang 3 yaitu menjadi 2. Lalu langkah pertama kita hitung dulu kombinasinya, yaitu 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 menjadi 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial, yaitu 3 faktorialnya kita coret menjadi 5 kali 4 per 2 kali 1 sama dengan 10. Lalu kembali ke rumus yang tadi menjadi sama dengan 10 dikali 0,6 pangkat 3 dikali 0,4 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 0,216 dikali 0,16 menjadi 0,3456. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang terambilnya tepat 3 bola merah adalah 0,3456 atau sekitar 34,6%. Soal yang kedua adalah seorang pemanah punya tingkat akurasi 80% untuk mengenai target. Kalau dia memanah 6 kali, berapa peluang dia mengenai target tepat 4 kali? Diketahui N sama dengan 6 karena dari soal. Dia memanah 6 kali. X sama dengan 4 karena pertanyaannya. Berapa peluang dia mengenai target tepat 4 kali? P sama dengan 0,8 karena ia memiliki akurasi 80%. Bisa disebut juga sebagai 80 per 100 atau 0,8. Q sama dengan 1 min 0,8, maka didapatkanlah 0,2 yang merupakan probabilitas gagal. Lalu cara yang digunakan sama seperti nomor 1 tadi, yaitu 6 kombinasi 4 dikali 0,8 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat 2, yaitu 6 kombinasi 4 sama dengan 15 menjadi sama dengan 15 dikali 0,8 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat 2 sama dengan 15 kali 0,4096 dikali 0,04 sama dengan 0,2458. Jadi peluang pemanah mengenai target tepat 4 kali adalah 0,2458 atau sekitar 24,6%. Selanjutnya ada distribusi seragam. Distribusi seragam adalah salah satu analisis data peluang yang paling sederhana dibanding distribusi lainnya. Karena dalam distribusi ini, setiap kejadian dalam ruang sampel yang ada memiliki nilai peluang yang sama untuk setiap elemennya. Ada beberapa penerapan dalam distribusi seragam. Yang pertama, seperti melempar dadu dan melempar koin. Yang kedua, probabilitas menarik kartu apapun dari setumpuk kartu. Yang ketiga, pengambilan sampel acak karena metode itu bergantung pada anggota populasi yang memiliki kesempatan yang sama. Nah, distribusi seragam sendiri memiliki tujuan untuk memodelkan kejadian di mana setiap kemungkinan hasil memiliki peluang yang sama. Distribusi seragam dapat pula didefinisikan apabila variabel acak X mempunyai nilai X1, X2, hingga Xk dengan peluang yang sama, dan K adalah banyaknya nilai X. Maka, distribusi seragam dapat dinyatakan dengan F Xk sama dengan 1 per K. Untuk X
sama dengan X1, X2, hingga XK. Distribusi seragam sendiri memiliki peluang yang sama untuk setiap kejadian. Nah, ini adalah contoh soal dari distribusi seragam. Terdapat sebuah kantong berisi 10 bola, dengan ketentuan warna 1 bola merah, 1 bola biru, 1 bola hijau, dan seterusnya hingga 7 warna yang berbeda. Jika 1 bola diambil secara acak, berapa peluang terambilnya bola berwarna kuning? Baik, jadi di soal kita sudah mengetahui bahwa total keseluruhan bola di dalam kantong adalah 10, maka dapat kita tulis K sama dengan 10. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus Fx 10 sama dengan 1/10. Maka jawaban nomor 1 adalah 1/10. Jika masih ada yang bingung dari mana kita mendapatkan 1, maka kita cermati lagi soalnya. 10 bola di dalam kantong warnanya berbeda semua, sehingga bola kuning hanya terdapat 1. Jadi, peluang terambilnya bola kuning adalah 1/10 atau 10%. Lalu ada contoh soal kedua, yaitu sebuah variabel acak X memiliki distribusi seragam pada interval 2,8. Lalu berapakah peluang bahwa X berada di antara 4 dan 6? Kita bisa mencarinya dengan rumus peluang, yaitu sama dengan panjang subinterval per panjang total interval. Lalu cara mencari panjang intervalnya yaitu dengan menghitung selisih panjang interval. Yang pertama, panjang total interval 2,8 yaitu sama dengan 8 dikurang 2, selisihnya menjadi 6. Dan panjang subinterval antara 4 dan 6 selisihnya adalah 2. Lalu hasilnya bisa kita substitusikan menjadi 2/6 sama dengan 1/3 atau 0,33. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang antara 4 dan 6 adalah 0,33. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal adalah suatu bentuk distribusi atau sebaran peluang yang pendekatannya menggunakan kurva normal. Distribusi ini memiliki bentuk grafik seperti lonceng sehingga sering juga disebut sebagai kurva lonceng seperti yang ada pada gambar. Distribusi normal termasuk ke dalam tipe variabel kontinu. Artinya, nilai variabelnya tidak terbatas dan bisa berupa bilangan real seperti tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian yang bisa berada di rentang tertentu dan memiliki banyak kemungkinan nilai. Karena itulah, distribusi normal sering digunakan untuk menggambarkan data-data yang menyebar secara alami dan simetris di sekitar nilai rata-rata. Selanjutnya, kita lihat bagaimana bentuk dan sifat kurvanya. Kurva normal memiliki beberapa sifat khusus. Yang pertama, kurva normal selalu berada di atas sumbu X, artinya nilai probabilitas tidak pernah negatif. Yang kedua, bentuknya simetris. Jadi, bagian kiri dan kanan dari rata-rata memiliki bentuk yang sama. Karena simetris, maka nilai rata-rata, median, dan modus berada di titik yang sama, yaitu di tengah kurva. Selanjutnya, kurva normal memiliki asimtot datar terhadap sumbu X, artinya kurva akan semakin mendekati sumbu X tetapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Dan yang terakhir, luas seluruh daerah di bawah kurva adalah 1. Karena kurvanya simetris, maka luas di sebelah kanan mian adalah 0,5 dan di sebelah kiri mian juga 0,5. Jadi sifat ini membuat distribusi normal mudah digunakan dalam perhitungan probabilitas. Pada distribusi normal, berlaku aturan penyebaran yang dikenal dengan aturan 68%, 95%, dan 99,7%. Artinya, kalau kita lihat satu simpangan baku dari rata-rata, yaitu dari rata-rata minus 1 simpangan baku sampai rata-rata plus 1 simpangan baku, sekitar 68% data ada di rentang itu. Jadi, sebagian besar data sebenarnya terkumpul cukup dekat dengan rata-rata. Kalau rentangnya diperlebar menjadi 2 simpangan baku dari rata-rata min 2 simpangan baku sampai rata-rata plus 2 simpangan baku, maka sekitar 95% data ada di dalamnya. Artinya, hampir semua data masih berada di sekitar rata-rata. Dan kalau sampai 3 simpangan baku, sekitar 99,7% data termasuk di dalamnya. Jadi, nilai yang lebih jauh dari itu jumlahnya sangat sedikit.
Bisa disimpulin kalau semakin jauh suatu nilai dari mean, maka peluang kemunculannya semakin kecil. Adapun penerapan distribusi normal, yang pertama adalah dalam bidang statistik dan penelitian ilmiah. Banyak metode analisis seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear menggunakan asumsi distribusi normal supaya hasilnya bisa dianalisis dan ditarik kesimpulannya dengan lebih akurat. Yang kedua, dalam dunia bisnis dan ekonomi, distribusi normal digunakan untuk memprediksi perilaku pasar dan membantu dalam menghitung risiko, misalnya dalam investasi. Dan yang ketiga, dalam bidang psikologi dan pendidikan. Contohnya pada tes IQ atau tes kemampuan akademik, skor peserta sering diasumsikan mengikuti distribusi normal, agar hasilnya bisa dibandingkan secara adil. Distribusi normal bertujuan untuk menunjukkan penyebaran suatu variabel secara simetris di sekitar nilai rata-rata. Artinya, data cenderung terkumpul di sekitar rata-rata dan semakin jauh dari rata-rata jumlahnya semakin sedikit. Untuk menggambarkan bentuk penyebaran tersebut, digunakanlah fungsi f dari x dengan rata-rata dan simpangan baku. Rumus ini menunjukkan bagaimana bentuk kurva normal ditentukan oleh nilai rata-rata dan tingkat penyebaran datanya. Namun, jika kita ingin mencari probabilitas atau luas daerah di bawah kurva, kita harus menghitung integral dari fungsi tersebut. Karena perhitungannya cukup kompleks, maka digunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan mengubah nilai x menjadi skor standar menggunakan rumus Z, yaitu X dikurangi rata-rata lalu dibagi simpangan baku. Dengan cara ini, semua distribusi normal dapat diubah menjadi distribusi normal standar, dan kita bisa menggunakan tabel Z untuk mencari probabilitas. Selain itu, pada distribusi normal, terdapat nilai harapan atau E dari X sama dengan rata-rata, yang artinya rata-rata menjadi pusat dari distribusi tersebut. Di slide ini ada tabel Z yang dipakai setelah kita ngubah nilai X menjadi nilai Z. Cara bacanya itu misalnya kita punya Z sama dengan 1,14. Kita ambil dua angka pertama yaitu 1,1, lalu cari di bagian paling kiri tabel. Terus angka terakhirnya yaitu 0,04 kita cari di bagian atas tabel. Nah, kita lihat angka di titik pertemuan baris 1,1 dan kolom 0,04. Angka itulah nilai probabilitasnya, yaitu 0,3729. Di sini ada contoh soal yang pertama. Jadi soal ini meminta kita mencari luas daerah yang diarsir pada kurva. Kalau kita lihat pada gambar, daerah yang diarsir berada di antara 1,18 sampai 2,56. Artinya, kita mencari peluang Z berada di antara 1,18 dan 2,56. Langkah pertama, kita cari dulu nilai 2,56 di tabel Z, yaitu nilainya 0,4948. Terus kita cari juga nilai 1,18, yaitu 0,3810. Karena yang kita cari adalah daerah di antara 1,18 dan 2,56, maka caranya adalah dikurangin. Jadi 0,4948 dikurang 0,3810. Hasilnya adalah 0,1138. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 0,1138 atau sekitar 11,38%. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, sebuah teks memiliki nilai yang berdistribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan baku 10. Jika X menyatakan nilai yang diperoleh seorang siswa, tentukan peluang bahwa nilai siswa tersebut berada antara 45 dan 62. Jadi langkah pertama, kita ubah dulu ke bentuk Z dengan masukin X-nya ke dalam rumus, yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata, lalu dibagi dengan simpangan baku. Nah, untuk X sama dengan 45, diperoleh nilai Z-nya min 0,5. Untuk X sama dengan 62, diperoleh nilai Z-nya 1,2. Jadi yang kita cari adalah peluang Z di antara min 0,5 dan 1,2. Nah, di sini Z1-nya
jadi positif. Kenapa bisa positif? Karena kita manfaatin sifat simetris kurva normal supaya bisa membaca tabel dengan lebih mudah. Karena sifat kurva normal itu simetris terhadap titik 0, jadi luas daerah dari min 0,5 sampai 0 itu sama dengan luas daerah dari 0 sampai 0,5. Karena intervalnya melewati 0, maka daerahnya kita bagi menjadi dua bagian, yaitu dari 0 sampai 0,5 dan dari 0 sampai 1,2. Dari tabel Z, untuk 0,5 nilainya itu 0,1915 dan untuk 1,2 nilainya 0,3849. Karena dua daerah ini bersebelahan dan sama-sama diarsir, maka kita jumlahin 0,1915 ditambah 0,3849 sama dengan 0,5764. Jadi, peluang nilai berada antara 45 dan 62 adalah 0,5764 atau 57,64%. Lalu berikut merupakan latihan soal yang kami berikan untuk kalian semua coba sendiri dari distribusi binomial, distribusi seragam, dan juga distribusi normal. Sekian pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.